warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah. Saya mahasiswi Universitas Riau, Fakultas Pertanian jurusan Agroteknologi 2018. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis wawancara yang telah saya lakukan oleh petani ubi kayu yang ada di Desa Sidomulyo, Kecamatan Lili, Kabupaten Indrajaya Sulu. Mari kita saksikan, ini dia videonya. Biodata petani, nama Erni Fatmawati, tempat tanggal lahir Cinakasi 10 November tahun 1970, umur 50 tahun, pekerjaan sebagai petani. Pendahuluan 1.1 latar belakang. Pada dasarnya sistem pertanian berkelanjutan merupakan sistem perubahan dari pertanian tradisional dengan tujuan untuk dapat memenuhi target-target maksimal yang telah direncanakan. Untuk mengatasi masalah perekonomian dunia, maksimal kebutuhan yang cepat dan siap saji. Hal tersebut juga didasarkan pada pengolahan sumber daya yang ada dengan maksimal dan memanfaatkannya. Tujuan dari analisis usaha tani yaitu untuk mengetahui apakah sistem usaha tani yang dilakukan oleh petani yang telah diwawancarai sudah termasuk dalam pertanian berkelanjutan. Pembahasan kondisi tanah, jenis tanah aluvial, struktur tanah gembur dengan luas lahan 35 meter dikali 25 meter dengan keadaan lahan perkarangan rumah dan dengan kondisi yang masih terjaga. Budidaya tanaman. Komoditi yang ditanam yaitu ubi kayu dengan jarak tanam 60 cm x 70 cm dengan melakukan perbanyakan tanaman dilakukan secara vegetatif yaitu menggunakan stek batang dengan ukuran 15-20 cm. Pemeliharaan dan penyiangan gulma dilakukan secara langsung yaitu dengan mencabut dan menggaru menggunakan cangkul. Pemupukan dilakukan di awal penanaman dengan menggunakan pupuk kandang. Panen dilakukan setelah tanaman berumur 6-8 bulan dengan hasil panen dijual secara langsung oleh petani ke pasar. Pembahasan mengenai analisis penerapan dan pemilihan usaha tani. Yang pertama yaitu budidaya ubi kayu merupakan pekerjaan sampingan bagi petani. Yang kedua yaitu sebagai pendapatan ekonomi bagi petani. Yang ketiga, memanfaatkan lahan yang kosong di daerah halaman dan perkarangan rumah. Yang keempat yaitu modal yang digunakan tidak besar. Yang kelima yaitu tenaga kerja yang berasal dari dalam keluarga seperti ayah, ibu, dan anak-anak. Keuangan usaha tani. Tanaman ubi kayu dapat dipanen pada saat tanaman berumur 6-8 bulan. Dengan kriteria tanaman ubi kayu yang dapat dipanen yaitu tanaman sudah memiliki diameter batang 10-15 cm dan daun sudah mengalami perubahan warna dari hijau muda berubah menjadi hijau tua atau bahkan daunnya menguning. Yang ketiga yaitu perakaran ubi kayu sudah muncul atau terlihat di permukaan tanah. Itu merupakan ciri-ciri tanaman ubi kayu yang dapat dipanen. Petani kemudian memanen ubi kayu secara langsung dengan bantuan keluarga oleh suami dan anak-anaknya. Hasil panen ubi kayu dijual secara langsung ke pasar dengan harga jual untuk 1 kilo ubi kayu yaitu sebesar Rp2.000. Dalam satu kali masa panen, petani dapat menghasilkan sebanyak 500 kilo dikali dengan 2.000 per kilo, maka petani mendapatkan
penghasilan sebesar 1 juta rupiah. Itu merupakan pendapatan kotor. Sedangkan untuk pendapatan bersihnya mungkin petani bisa mencapai 500.000. Sedangkan biaya yang dikeluarkan untuk membeli pupuk yaitu sebesar 100.000. Pembelian pupuk dilakukan oleh para petani dengan membeli pupuk kandang secara langsung kepada peternakan. Pupuk yang digunakan yaitu pupuk kimia berupa pupuk NPK dan herbisida berjenis Dramosol untuk membasmi rumput yang ada di sekitar budidaya ubi kayu, sehingga diperoleh nilai pendapatan bersih petani yang telah diakumulasikan yaitu Rp800.000 untuk setiap masa panen. Analisis SWOT yang pertama yaitu faktor kekuatan. Hasil panen dijual secara langsung ke pasar tanpa melakukan perantara pihak lain. Yang kedua yaitu lahan pertanian mudah dijangkau karena letak lahan berada di pekarangan rumah petani. Faktor kelemahannya yang pertama yaitu modal yang digunakan sedikit. Yang kedua, harga jual yang tidak stabil di pasaran karena petani menjual hasil panen secara langsung ke pasar. Yang ketiga yaitu tenaga kerja yang digunakan berasal dari dalam keluarga karena para petani tidak mampu untuk membayar pekerja yang berasal dari luar keluarga, sehingga petani menggunakan tenaga kerja dari dalam keluarga. Peluangnya, permintaan akan ubi kayu di pasaran masih sangat besar. Yang kedua yaitu sebagai sumber pendapatan petani untuk menambah penghasilan. Adapun faktor ancaman yaitu tanaman ubi kayu yang dibudidayakan di perkarangan rumah masih sering terserang oleh hama dan penyakit sehingga menurunkan hasil dan kualitas dan kuantitas ubi kayu. Dan petani belum mengetahui bagaimana cara menangani hama dan penyakit yang menyerang tanaman ubi kayu tersebut. Dapat disimpulkan bahwa hasil analisis wawancara yang saya lakukan di Desa Sidomulyo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri oleh petani ubi kayu masih belum bisa dikategorikan pertanian berkelanjutan. Hal ini dikarenakan sistem pertanian yang digunakan masih sangat konvensional dengan menggunakan alat yang ada dan lahan yang digunakan juga tidak begitu luas. Dengan menggunakan dan memanfaatkan lahan yang ada di perkarangan rumah serta modal yang digunakan sedikit dan budidaya ubi kayu tersebut yang telah dilakukan oleh petani merupakan pekerjaan sampingan. Hal tersebut yang menyebabkan tanaman ubi kayu belum bisa dikategorikan sebagai pertanian berkelanjutan.